Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Mila Jumrotun Wahida NPM 47, Fitri Satimah Harsanti NPM 83, dan Sekar Ayu Widowati NPM 87. Kami akan mempresentasikan materi mengenai kas dan rekening giro Bank Indonesia. Yang pertama yaitu kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas ini yaitu mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukuan deposito, pembayaran deposito, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan lain sebagainya. Kas yang berkaitan dengan transaksi tersebut, pencatatannya sebesar yang diterima atau yang dibayarkan. Saldo yang dibolehkan minimum sebesar 0 rupiah. Kemudian contoh, pada tanggal 15 Mei 2018, Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo sebesar 1 miliar rupiah, maka pencatatan jurnal di Cabang Semarang adalah sebagai berikut. RAK Cabang Solo sebesar 1 miliar rupiah di debit dan kas sebesar 1 miliar rupiah di kredit. Sedangkan untuk jurnal di Cabang Solo yaitu sebagai berikut. Kas sebesar 1 miliar rupiah di debit dan RAK Cabang Semarang sebesar 1 miliar rupiah di kredit. Selanjutnya, petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Pencatatan petty cash ini terdapat dua sistem, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Yang pertama, sistem dana tetap. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kas. Kemudian yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Dalam sistem ini, pada saat pengisian kas kecil, bank mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian dana kas kecil, biaya-biaya atau hutang yang bersangkutan akan didebit dan mengkredit rekening dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, maka akan menambah dana kas kecil yang belum terpakai dengan mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Lanjut, giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI ini merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro BI,
bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan lain sebagainya. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Contohnya, untuk pengambilan tunai, pada tanggal 1 Desember 2018, Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Jurnalnya, kas didebit sebesar 500 juta rupiah dan giro Bank Indonesia dikredit sebesar 500 juta rupiah. Contoh untuk penyetoran tunai. Pada tanggal 3 Desember 2018, Bank ABC menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya, giro Bank Indonesia didebit sebesar 300 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk contoh penarikan clearing. Pada tanggal 4 Desember, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 100 juta rupiah untuk beban saudara kabul. Maka jurnalnya, giro saudara kabul sebesar 100 juta rupiah didebit dan kas sebesar 100 juta rupiah dikredit. Kemudian untuk contoh penyetoran clearing. Pada tanggal 5 Desember 2018, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro saudara ahli. Maka jurnalnya pada clearing kedua yaitu giro Bank Indonesia didebit sebesar 200 juta rupiah dan giro ahli dikredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian giro wajib minimum Bank Indonesia atau reserve requirement. Giro wajib minimum atau biasa disingkat dengan GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK merupakan kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kemudian kriteria pemenuhan giro wajib minimum. Yang pertama, GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah. Kemudian yang kedua, selain memenuhi kriteria pertama, maka bagi A, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun sampai dengan 10 triliun rupiah, wajib memelihara dalam rupiah 1% dari DPK dalam rupiah. Kemudian yang B, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. C, bank yang memiliki DPK dalam rupiah 25 triliun rupiah, bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. D, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud poin A, B, dan C. 3. Bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu yaitu pada poin 2A, 2B, dan 2C, maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio suatu bank dengan rincian sebagai berikut. LDR
bank berada di atas 90% dikenakan tambahan 0%. LDR bank mencapai 75% sampai 90% dikenakan tambahan 1%. LDR 50% sampai 60% dikenakan tambahan 3%. LDR 40% sampai 50% dikenakan tambahan 4%, dan LDR kurang dari 40% dikenakan tambahan 5%. Selanjutnya yaitu tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Bank wajib memelihara GWM atau giro wajib minimumnya itu secara harian. Kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan presentasi GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DBK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. Formula perhitungan GWM itu yaitu jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di BI setiap hari dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah DBK bank dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya yaitu persentase GWM bank dalam rupiah atau valuta asing didasarkan pada DBK bank. Poin pertamanya yaitu GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DBK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya. Kemudian poin B-nya itu GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DBK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Kemudian poin C-nya yaitu GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DBK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Untuk poin D yaitu GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DBK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Jumlah DBK yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah terdiri dari jumlah DBK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dan jumlah DBK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank di Indonesia. Khusus untuk DBK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari yang pertama yaitu giro nasabah. Giro nasabah merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau surat perintah pemindah bukuan yang lain. Dalam hal giro ini bersaldo debit atau negatif, maka tidak diperhitungkan dalam pos ini, namun harus dimasukkan dalam rekening kredit yang diberikan. Namun apabila terjadi saldo kredit atau negatif pada rekening kredit yang diberikan, maka harus dimasukkan dalam rekening giro ini. Kemudian yang poin B, simpanan berjangka atau deposit berjangka dan sertifikat deposito. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, dan deposit on call dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara bank dengan pihak ketiga. Walaupun deposito telah jatuh tempo, namun belum ditarik oleh deposan, maka akan tetap dimasukkan ke dalam komponen ini. Selanjutnya poin C-nya yaitu tabungan. Tabungan yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang D yaitu kewajiban lainnya.
Kewajiban lainnya itu berupa kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu semua kewajiban bank selain yang disebutkan poin 1 sampai dengan 4 yang disampaikan dengan 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayarkan. Misalnya utang PPh. Sedangkan DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari poin A-nya yaitu giro, poin B simpanan berjangka, dan poin C kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya itu jasa giro Bank Indonesia. Yang poin pertama yaitu persentase jasa giro. Poin A yaitu sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 6 garis miring 15 garis miring PBI tahun 2004 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 49 garis miring PBI tahun 2005. Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah. Kemudian yang poin B itu persentase jasa giro pada poin A merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari. Rumusnya tingkat bunga efektif tahunan itu 1 ditambah tingkat bunga tahunan dibagi 360 hari pangkat 360 hari dikurangi 1. Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0175% per hari. Poin yang kedua yaitu perhitungan jasa giro. Poin A-nya yaitu jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Kemudian poin B-nya itu dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Kemudian poin C-nya itu dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan. Istilah pengkreditan oleh Bank Indonesia sama dengan pendebetan oleh Bank Umum, serta sebaliknya. Pendebetan oleh Bank Indonesia merupakan pengkreditan oleh Bank Umum. Selanjutnya, Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar 55 triliun rupiah. LDR di atas 90%, GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar poin A 5% dari 55 triliun itu sebesar 2 triliun 750 miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin 1, ditambah dengan poin B 3% dari 55 triliun itu sebesar 1 triliun 650 miliar sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin 2. Saldo rekening giro rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 4 triliun 400 miliar rupiah atau 8% dari DPK dalam rupiah. Bagian Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan tambahan GWM, yaitu sebesar 1 triliun 650 miliar rupiah yang cara perhitungannya yaitu 0,0175% dikali 1 triliun 650 miliar, hasilnya yaitu 288 miliar 750 juta.
jurnalnya yang diperlukan di Bank A itu Giro Bank Indonesia di debit 288 miliar 750 juta dan pendapatan bunga jasa giro di kredit sebesar 288 miliar 750 juta. Bagian saldo rekening giro rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% yaitu sebesar 2.750 miliar tidak dikenakan jasa giro rupiah. Kemudian selanjutnya ada sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM akan dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran. Kemudian yang kedua, dalam hal tanggal untuk pendebitan rekening giro bank yang jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro bank akan dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Kemudian yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran sanksi ini adalah biaya lainnya di bagian debit dan juga giro Bank Indonesia di kolom kredit. Kemudian untuk contoh perhitungan sanksinya adalah sebagai berikut. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 15 Januari adalah sebesar 20 triliun rupiah. Kemudian LDR-nya di atas 90%. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 Januari hingga akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun, yaitu sebesar 1 triliun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Kemudian ditambah dengan 2% dari 20 triliun, yaitu sebesar 400 miliar sebagaimana dimaksud pada kriteria pemenuhan GWM poin kedua. Saldo rekening giro Bank A pada Bank Indonesia tanggal 24 Januari adalah sebesar 1,2 triliun atau 6% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar 200 miliar. Suku bunga JIBOR tanggal 24 Januari adalah $6. Kemudian perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut. Rumus yang digunakan adalah kekurangan GWM dikali dengan 125% dikali suku bunga JIBOR dikali dengan hari kerja, kemudian dibagi dengan 360 dikali 100. Kekurangan GWM-nya sebesar 200 miliar, kemudian dikali dengan suku bunga 101,25 dikali dengan suku bunga JIBOR sebesar $6 dan dikali jumlah hari kerja yaitu 1 hari. Kemudian dibagi dengan 360 dikali 100 yang menghasilkan 41.666.667. Kemudian jurnal di Bank A adalah biaya lainnya di debit sebesar 41.666.667. Kemudian giro Bank Indonesia di kredit sebesar 41.666.667. Kemudian dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo negatif, maka bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara. Kemudian ditambah dengan 150% dari suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari yang tercatat di PIPU terhadap saldo negatif untuk setiap hari pelanggaran. Kemudian contoh perhitungan sanksinya adalah sebagai berikut. Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 Januari sampai 15 Januari sebesar 20 triliun rupiah. LDR-nya di atas 90%. Kemudian GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 Januari sampai akhir bulan Januari adalah sebesar 5% dari 20 triliun, yaitu sebesar 1 triliun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.
Kemudian ditambah dengan 2% dari 20 triliun yaitu sebesar 400 miliar sebagaimana dimaksud dalam kriteria pemenuhan GWM pada poin kedua. Saldo rekening giro Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah minus 1,2 triliun sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar 1,4 triliun dan saldo negatifnya sebesar minus 1,2 triliun. Suku bunga JIBOR tanggal 24 Januari adalah sebesar 6%, kemudian suku bunga PUAB adalah 7%, kemudian perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A tanggal 24 Januari adalah dengan rumus berikut. GWM rupiah yang wajib dipelihara sebesar 1,4 triliun dikali dengan 1,25 dikali suku bunga JIBOR sebesar $6 dikali jumlah hari kerja dibagi 360 dikali 100 yang menghasilkan 291.666.667. Kemudian ditambahkan dengan perkalian jumlah saldo negatif rekening giro bank rupiah bank di Bank Indonesia dengan 150% dikali suku bunga PUAB untuk jangka waktu 1 hari. Digunakan rumus sebagai berikut. Saldo negatifnya sebesar 1,2 triliun dikali dengan 1,5 dikali dengan suku bunga PUAB 1 hari yang tercatat pada PIPU sebesar 7 dikali jumlah hari kerja dibagi dengan 360 dikali 100 yang menghasilkan 350 juta. Dengan demikian jumlah pelanggaran untuk kasus ini adalah sebesar 291.666.667 ditambah dengan 350 juta yang menghasilkan 641.666.667 rupiah. Kemudian jurnal yang digunakan untuk mencatat di Bank A adalah biaya lainnya di kolom debit sebesar 641.666.667 dan giro Bank Indonesia di bagian kredit sebesar 641.666.667. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.